Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Agustinus Kopong, pendamping PKH Desa Fatu Koko dan Desa Oe Uban, Kecamatan Molu Barat, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan siang ini, saya akan mempraktekkan atau mensimulasikan tentang modul 3 pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Sesinya yang ketiga, mendukung perawatan sehari-hari ibu, dan langkahnya yang kedua, dukungan kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan cukup istirahat. Langsung saja kita ke simulasinya atau kita ke prakteknya. Ya Bu, kan tadi kita sudah bahas tentang modul 3 mengenai pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Yang sesinya yang ketiga tentang mendukung perawatan sehari-hari ibu. Tadi langkah yang pertama itu kan kita sudah membahas tentang dukungan kepada ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Jadi sekarang kita akan membahas langkah yang kedua tentang dukungan kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan cukup istirahat. Sudah? Sudah, Pak. Masih di kelompok yang sama kayak yang langkah yang pertama tadi, kita tetap ini bentuk kelompok ya. Kelompok yang pertama tetap dengan soal yang sama ya. Dengar baik-baik soalnya ya. Kita akan membuat denah rumah. Jadi nanti digambar ya ibu-ibu. Tinggal digambar di kertas. Digambar di kertas seperti ini. Jadi nanti ada ruang tamu, ada ruang keluarga, ada kamar mandi, kamar tidur, dapur, dan lain-lain. Di situ nanti ibu-ibu tulis ya, kegiatan apa saja yang dilakukan ibu hamil dari pagi sampai malam. Mengerti? Mengerti, Pak. Jadi saya kasih contoh begini ya ibu. Kayak misalnya ruang tamu. Mungkin dari pagi itu mungkin duduk di situ dengan bapak, dengan anak, mungkin lagi ngopi-ngopi di situ paginya. Siangnya mungkin cerita-cerita dengan tetangga. Malamnya mungkin cerita-cerita lagi dengan dalam keluarga, kayak dengan suami, ya dengan anak ya. Nah, di sini nanti saya kasih waktu 5 menit ya, tolong ibu-ibu diskusikan. Kemudian nanti dipresentasikan, dan nanti diceritakan ya, di ruang tamu itu bikin apa, di ruang tidur bikin apa, di ruang keluarga bikin apa, di kamar mandi bikin apa ya ibu. Baik, Pak. Ya, nanti saya kasih waktu 5 menit ya ibu untuk mengerjakannya. Jadi nanti digambar ya bu, kayak ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur. Baik, Pak. Oke. Nah, dibikin dulu denahnya, nanti baru aktivitasnya nanti terus di bawahnya. Ya, silakan tinggal tulis aja aktivitas apa yang dilakukan. Biasanya ibu hamil itu lakukan aktivitas kayak misalnya di ruang tamu itu apa-apa aja dari pagi sampai malam. Kayak pagi ngapain di situ, siang ngapain, malam ngapain.
itu biasanya mungkin di tempat tidur baru dengan suami cerita, mungkin main HP. Nanti tinggal tulis saja, nanti baru kita bahas sama-sama. Sudah Ibu? Sudah Pak. Ya, tolong coba bacakan. Jadi ini denah rumah kita. Di ruang tamu biasanya terima tamu atau ngobrol dengan tetangga. Biasanya itu dilakukannya kapan? Pagi, kalau ada tamu pagi, ada tamu siang atau sore, bisa terima tamu di ruang tamu. Ya. Lalu di ruang keluarga biasanya nonton TV pas waktu istirahat, terus bersantai bersama keluarga Ya. sore hari. Terus ada kamar tidur, tempat untuk istirahat dan main HP. Ya. Di dapur masak, makan dan cuci piring. Oh iya. Jadi begini ya Ibu. Biasanya kegiatan apa yang paling Ibu sering lakukan? Ibu kan pernah hamil. Jadi biasanya waktu hamil itu kegiatan apa yang paling banyak Ibu lakukan? Misalnya kayak tidur kah atau kerja? Biasanya nonton TV. Oleh banyaknya santai. Iya, Jadi- santai, masak untuk keluarga, terus istirahat. Jadi yang paling banyak itu nonton TV. Iya, Jadi biasanya kalau Ibu nonton TV itu biasanya berapa lama? paling 1 atau 2 jam. 2 jam. Iya. Tapi pagi, siang, Tidak. sore, malam. Tidak Pak, Jadi biasanya jam berapa itu yang nonton TV-nya? pas waktu istirahat, habis masak atau sore pas santai dengan keluarga. Oh, dan berarti malam hari. berarti bukan menonton yang paling banyak, tapi tidur yang paling Ibu sering lakukan. Oh iya Pak, Jadi kalau misalnya kalau Ibu paling sering lakukan tidur, biasanya berapa lama? Dari malam sampai pagi itu biasanya berapa jam? malam sampai pagi 8 jam. Jadi biasanya tidur jam berapa malam? Jam 9 malam, Jam 9. Bangunnya jam? jam 5 pagi. Jam 5, jadi jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tidurnya 8 jam. Kalau siang biasa istirahat atau tidak? Istirahat Pak, 2 jam. 2 jam, berarti 10 jam. Oh, berarti dalam satu hari kegiatan yang paling sering dilakukan ibu-ibu ini tidur dengan 10 jam waktu yang digunakan untuk tidur. Nah, kira-kira apa pengaruh kepada ibu hamil dan janin yang dikandungnya? Jadi kayak tidur itu apa yang bikin pengaruh terhadap janin dan ini kan dalam kandungan itu apa yang berpengaruh dalam ibu kalau tidur? Kalau lebih banyak istirahat itu untuk apa janin? Untuk pengaruhnya untuk apa itu di janin dan kandungan? Janin bisa apa itu? Oh, bisa lebih banyak istirahat. Kan kalau misalnya begini, kayak ibu melakukan kayak banyak sering kayak olahraga, kayak jalan pagi, jalan sore, itu kan biasanya itu sangat membantu saat janin itu nih dalam pas tumbuh kembangnya. Jadi janin itu nanti dia kuat. Kira-kira apa peran keluarga? Maksudnya peran keluarga ini maksudnya peran anak kah, atau suami kah, atau ibu punya mama kah, atau bapak dalam melakukan aktivitas di ruangan-ruangan tersebut. Kayak contohnya begini ibu, kalau misalnya di ruang nonton, mungkin lagi ini duduk sama suami, mungkin suami elus-elus perut atau tidak? Iya, elus perut, ajak cerita. Wow, berarti stimulasi yang sangat baik yang dilakukan oleh suami kepada ibu. Iya Pak. Jadi proses itu harus terus dilakukan. Jadi mungkin saat sekarang itu belum hamil, tapi nanti suatu saat kalau hamil, sangat penting sekali itu yang namanya stimulasi. Kan kita sudah belajar stimulasi tentang dari janinnya yang dari 0 bulan sampai 9 bulan, dari bayi dari 0 bulan sampai 6 bulan, dari
6 bulan sampai 2 tahun, dari 2 tahun sampai 6 tahun, kan kita sudah pelajari. Jadi sangat penting kita melakukan stimulasi itu, kayak ibu sedang hamil dan suami kayak misalnya duduk di ruangan nonton atau di tempat tidur, suami mungkin elus-elus perut ibu, atau mungkin dongeng, atau tidak pernah dongeng, Tidak pernah dongeng, Pak. cuma pegang perutnya saja. Iya, ajak cerita. Ajak cerita. Oh, cerita berarti dongeng. Ibu. Dongeng cerita biasa, bukan cerita. Oh, cerita dengan ini istri, bukan cerita dengan adik Iya. miaknya. Oh. Jadi pokoknya kalau misalnya ibu hamil lagi, sangat penting sekali itu yang kayak dalam ruangan, kayak di tempat tidur. Itu harus suami itu melakukan stimulasi sih, ya, mengelus-elus perut ibu, atau ajak cerita ini bayi, dan pasti banyak cara lagi. Iya. Jadi kita beri tepuk ini hebat dulu untuk ini kelompoknya ibu siapa? Elsie. Ayo, tepuk hebat, 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 hebat. Nah, jadi begini ya ibu, kesimpulannya ibu ya. Jadi saya menyimpulkan tentang apa yang sudah kita pelajari tentang yang langkah yang kedua ini, tentang dukungan kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan cukup istirahat. Jadi betul itu ibu, dalam satu hari itu ibu istirahatnya 10 jam. Di sini memang mereka tekankan untuk kita itu, untuk ibu hamil itu lebih banyak istirahatnya, supaya dia jangan terlalu capek. Dan satu lagi itu menjaga kebersihannya. Jadi nanti di sini saya sudah simpulkan hal-hal yang harus ibu perhatikan di saat ibu nanti hamil ya. Yang pertama itu, ibu hamil perlu menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup untuk memastikan kesehatan ibu dan janin. Itu jadi ibu itu harus mandi, di ruangannya itu harus bersih. Supaya untuk apa itu? Supaya untuk memastikan supaya ibu ini tetap sehat, dan bukan ibu saja tapi janin yang ada dalam kandungan ibu ya. Terus yang kedua, keluarga dapat mendukung ibu hamil berbagi peran dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, sehingga ibu hamil mempunyai cukup waktu untuk istirahat. Nah, contohnya begini, suami ibu kerja atau tidak? Kerja. Kerja. Jadi misalnya kalau begini, jadi kalau pagi, kalau bangun tidur, jangan langsung ibu yang bersihkan tempat tidur, jangan ibu yang cuci piring. Mungkin suami bisa bantu, jadi berbagi peran. Jadi di saat hamil itu yang paling penting itu dukungan dari suami. Suami itu punya dukungan paling penting supaya ibu itu jangan terlalu capek. Jadi dia jangan HB-nya rendah, jadi tiba-tiba saja dia langsung pingsan, jadi dulu dia pokoknya jatuh karena pingsan. Nah, jadi bukan berarti karena kalau begitu jadi ibu harus bermalas-malasan, tidak. Tapi memang karena penting sekali peran dari suami. Jadi kalau nanti suaminya itu kalau misalnya sampai rumah, nah tolong kasih tahu di suami, bilang pagi-pagi nah kalau bisa, nah kalau kita bangun tidur, nah suami yang bersihkan tempat tidur. Kalau sebelum kerja, nah masih pagi, mungkin suami yang bantu ibu cuci piring, masak, nah, dan lain-lain ya. Dan yang berikut, keluarga harus mengingatkan ibu hamil untuk menjaga kebersihan diri, seperti mandi, menggosok gigi, cuci rambut, ganti pakaian, dan cuci tangan pakai sabun. Jadi suami atau mungkin mama punya ibu di rumah, atau bapak mungkin masih tinggal sama-sama, jadi setidaknya pulang harus sampaikan ke mereka. Jadi harus ingatkan ibu. Jadi jangan karena ibu sedang hamil jadi terlalu malas, bergerak sedikit capek. Jadi harus banyak sekali, harus ini peran dari suami itu harus sangat penting untuk mengingatkan ibu untuk kayak mandi, gosok gigi, cuci rambut, dan lain-lain. Nah, jadi untuk yang langkah keduanya ini, di sesi yang ketiga ini pembahasannya cukup sampai di sini. Jadi kiranya untuk ibu kalau nanti hamil jadi pulang itu tolong diingat kembali, oh itu hari yang kita pelajari sama Pak Gus itu begini. Jadi harus diterapkan atau dipraktekkan di rumah. Bukan untuk kita, mungkin tetangga. Jadi tugasnya ibu ini harus menyampaikan itu ya ibu ya. Nah, jadi sebelum ini mungkin ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Jadi kegiatan belajar mengajar kita sampai modul 3 ini, sesi yang ketiga,
sampai dengan langkah yang kedua sampai di sini. Baik, demikianlah simulasi atau praktek tentang modul 3 langkah yang kedua tentang dukungan kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan cukup istirahat. Semoga bermanfaat.